Selamat datang di Taman Cekal Abadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merambatkan tanaman hias umbargia. Tanaman ini adalah tanaman merambat, bisa merambat di pagar ya, jadi bisa dirambatkan di pagar, dan ini saya tanam di pot. Itu juga bisa kita dirambatkan dengan cara dikasih bambu seperti ini ataupun alat lainnya ya. Jadi tonton video sampai selesai agar tahu bagaimana cara merawat tanaman umbargia ini. Di sini kita bantu dengan tali rapia ya. Ini saya sambil bekerja akan saya jelaskan juga tentang tanaman umbargia ini. Umbargia ini biasanya ditanam di pagar, yaitu bisa merambat pada pagar halaman yang pagar besi itu di depan rumah. Itu bisa menutupi penuh ya, dan bunganya ini warnanya putih. Jadi tanaman ini bisa untuk menutupi pagar, dan ini kita bantu dulu. Untuk yang paling bawah itu cara merambatkan bisa dibantu dulu dengan tali rapia seperti ini. Kita ikat saja tali rapia seperti ini. Nanti setelah tanaman ini sudah menjalar bawah ya, ini tali rapia kita ikat ke sini, kita putar saja. Kalau sudah menjalar ke atas, nanti bisa dilepas tali ini, jadi agar kelihatan rapi. Ini untuk membantu sementara saja dirambatkan seperti ini. Ini untuk menjaga bagian nanti masih banyak lagi, yaitu tumbuh anakan yang di bawah. Itu kita jaga dengan tali rapia seperti ini. Setelah nanti sudah merambat, itu tali-tali ini bisa dilepas, dan tanaman ini bisa dirambatkan di tembok ataupun di kayu, di kawat ram, dibantu dengan kawat ram besi, itu bisa ya. Jadi untuk media merambat ke atas bisa dengan benda apapun ya, bisa kita pakai benda apapun. Lalu kalau masih awal seperti ini, untuk tanaman merambat itu harus diarahkan ya. Nanti untuk teknik menanamnya itu bisa ditonton di video sebelumnya. Dan seperti ini, yang menjalar seperti ini langsung saja diputar seperti ini, dikelilingkan, diputar. Nanti ini setelah sudah berapa putaran, ini akan naik sendiri ya. Jadi otomatis tanaman rambat ini akan naik sendiri, karena tanaman rambat itu kalau sudah menjalar memutar 2 kali itu nanti sudah naik sendiri. Untuk pertama kali bisa kita bantu dulu diikat tali, namun ikatnya itu jangan terlalu kencang ya. Jadi yang belum bisa diputar itu bisa dibantu dulu dengan tali seperti ini. Ini yang sudah panjang seperti ini bisa kita arahkan ke atas seperti ini, dan nanti ini bisa penuh ya. Untuk tanaman umbargia ini kalau bisa merawat itu bisa hidup lama. Jadi batangnya ini juga bisa besar. Biarpun tanaman merambat tuh batang utama itu bisa besar, dan nanti bisa rimbun. Tanaman ini saya berbanyak dengan stek batang. Jadi dengan bonggol bawah tanpa daun itu saya tanam, itu bisa hidup, dan bunganya ini banyak sekali. Untuk iklimnya itu cocok di tempat panas matahari, jadi bisa untuk menutupi tembok besi maupun tembok dinding. Dan yang masih pendek di bawahnya ini nanti mengikuti di atasnya ya. Jadi dikait-kaitkan saja. Kalau ini sudah ke atas itu dikaitkan dengan batang tanaman ya. Jadi tidak diikat lagi, nanti dikaitkan saja masuk di sela-sela, yaitu batang tanaman ini, tanaman rambat akan otomatis itu merambat ke atas. Jadi ini sementara dibantu dulu dengan tali seperti ini. Bisa dia tanam itu di atas garasi rumah ya. Jadi dibikin di atas garasi itu dibikin yaitu tatakan
besi maupun baja, dan atasnya dirambatkan tanaman ini bisa di bawahnya itu teduh, dan juga tanaman ini melindungi dari polusi udara ya. Jadi di kota-kota besar itu banyak udara-udara yang kotor dari kendaraan ya, asap kendaraan maupun dari industri-industri pabrik. Itu kalau di kota itu banyak asap, jadi melindungi juga untuk polusi udara. Jadi dirambatkan seperti ini, nanti akan setelah sudah merambat akan mengarah sendiri ke atas, bahkan daunnya itu bisa rata ya, bisa penuh, asal bisa merawatnya itu daun itu bisa rata. Ini kita harus, karena kalau tidak dirambatkan ini pada mutar-mutar seperti ini, kita harus tahu tekniknya, karena kalau tidak tahu ini akan terputus ya. Jadi bisa kita rambatkan seperti ini. Kalau seperti ini karena di pot, jadi ketinggian kita batasi. Jadi nanti sebatas pilar yang kita bikin ini saja, sebatas rambatan saja. Selepas dari itu bisa kita potong, dan setelah dipotong itu akan tumbuh semi lagi yang rimbun ya. Namun biarpun dengan media tanam terbatas, itu masih bisa hidup subur dan mampu berbunga untuk di pot seperti ini. Ini kita rambatkan seperti ini, jadi ini mudah sekali. Nanti setelah sudah normal, sudah bagus, tali-tali ini bisa dilepas, jadi akan kelihatan itu lebih rapi. Untuk sementara ini hanya untuk menjaga saja ya, jadi bisa berikutnya seperti ini ditambah tali, karena nanti dalam waktu sudah lama itu merambat sendiri ke atas ya, dan kita tata yang rapi agar ini melingkar ya. Jadi bentuknya nanti melingkar dan semuanya itu daun berdiri ke atas, itu masih bisa bagus. Jadi kita rambatkan seperti ini cara merambatkan, dan juga cara merawatnya itu kita harus bisa. Lalu kalau untuk ditanam di pot seperti ini, dalam waktu bertahap ya. Ini karena kita tanam ini belum lama, dari kecil kurang lebihnya teknik tanamnya mungkin 1 bulan yang lalu. Ini kalau media tanam berkurang itu bisa ditambah saja media tanam, karena kita untuk mencukupi nutrisinya ya, nutrisinya itu dicukupi. Kondisi seperti ini itu belum digemburkan, jadi nanti kurang lebih di atas 1 tahun itu bisa diremajakan lagi untuk bawahnya, karena posisinya itu ditanam di pot sekitar 1 tahun lebih itu bisa diremajakan. Jadi diremajakan itu artinya diganti media tanam, ditanam ulang, akar-akar yang sudah rusak bisa kita kurangi, dan nanti akan normal lagi seperti semula waktu kita tanam. Itu namanya peremajaan pada suatu tanaman. Itu kalau tanaman itu hidupnya sudah tidak sempurna, itu ada tanda-tandanya, itu ada kerusakan, yaitu pada akarnya ataupun media tanamnya sudah padat, biopori pot tertutup. Karena tanaman kalau ditanam di pot dalam waktu lama itu akar itu akan banyak sekali ya, akar akan banyak sekali, dan akar itu juga akan membesar. Dalam waktu lama disiram juga, media tanam itu ada beban ya, beban menuju ke bawah, sehingga media tanam itu menjadi padat. Seandainya telah disiram itu padat, seandainya itu kebanyakan itu akan lembab, yaitu banyak air. Maka untuk kita merawat itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan, di mana yaitu
persoalan pada tanaman masing-masing. Lalu disiramnya, kalau untuk di pot seperti ini harus setiap hari itu basah ya. Setiap hari ini basah. Ini harus rata sekali nyiramnya. Jadi nyiram ini harus rata sekali, basah, keliling ya. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau nyiram di pot itu jangan separuh-separuh. Jadi harus basah semua sampai satu pot ini. Seandainya itu musim hujan itu tidak perlu disiram karena media tanam itu masih basah ya. Namun kalau kondisi musim kemarau itu panas tinggi itu harus setiap hari karena kebutuhan air ini akan banyak. Seandainya tanaman ini sudah tinggi, sudah penuh, itu harus kebutuhan air yang dia perlukan itu juga harus banyak. Media tanam pun karena cuaca panas itu akan cepat kering, maka penyiraman harus selalu dicukupi ya. Dengan arti kita harus melihat fisiknya, cek media tanamnya seperti apa, itu kita harus dikontrol, perawatannya harus dirawat dengan baik karena tanaman ini adalah makhluk hidup. Oke, untuk tanaman ini itu bisa diperbanyak stek batang, dan juga penyakitnya itu biasanya ada ulat, ada kutu putih, itu semua penyakit itu apapun tanamannya itu harus diantisipasi dengan obat hama tanaman. Jadi kita mengusahakan lingkungan kita itu yang bersih dan sehat, tetapi lingkungan lokasi itu akan berpengaruh. Biasanya lingkungan yang sudah steril sehat itu tidak ada penyakit ya, tidak ada kutu putih, tidak ada penyakit ulat, itu tanaman-tanaman di sekelilingnya itu sudah dirawat dengan baik sehingga kesehatannya pun juga sudah dijaga. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.